Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Para hadirin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian akidah tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullahu rahmatan wasi'an wa askanahu fasiha jannati. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang permasalahan ilmu nujum atau ilmu astrologi. Yang mana secara umum ilmu nujum ada berapa macam? Dua macam. Yang pertama ilmu at-ta'thir, yaitu meyakini bahwa bintang memiliki pengaruh terhadap kondisi alam semesta. Ini apa hukumnya? Syirik, ya. Dan ini bukan ilmu yang manfaat, justru ilmu yang merusak. Kemudian yang kedua adalah ilmu at-tasyir. Tasyir adalah ilmu nujum yang tujuannya adalah sebagai petunjuk arah perjalanan, arah kiblat, atau hal-hal lain. Apa hukumnya? Arah mata angin, letak geografis, dan seterusnya. Penentuan waktu akhir musim dingin atau musim panas, cuaca, hujan, dan seterusnya. Nah, ini hukumnya mubah, diperbolehkan. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang al-istisqa bil anwa, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Bagaimana hukumnya? Misalkan kita mengatakan hujan ini turun karena ada bintang ini, atau karena sebab bintang ini, atau karena pengaruh bintang ini. Terserah antum mau menyebut bintang apa. Bintang kejora kah? Ya, bintang ini, bintang itu. Atau misalkan menganggap bahwa bulan punya pengaruh terhadap turunnya hujan misalkan. Nah, yang seperti ini gimana hukumnya secara syariat? Ya, fadhal. Barakallahu fikum. Siapa yang baca? Al-istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah perbuatan syirik dan kufur. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Asbahani ibadi mu'minun bi wa kafir. Wa amma man qala inna bi fadlillahi wa rahmatihi dzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Wa amma man qala inna bi nau'i kada wa kada dzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab." Di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Namun orang yang mengatakan kami telah diberi hujan karena keutamaan dan rahmat Allah, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Sedangkan orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan bintang ini dan itu, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun akhafu ala ummati, al-istisqa'u bil anwa' wa haitsu sultan wa taklimu bil qadar." Tiga hal yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku. Pertama, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Dua, penguasa yang zalim, dan menisbatkan takdir. Baik, Masya Allah, ya. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang mengaitkan gerakan bintang dengan masa depan atau ramalan. Itu adalah bagian dari perdukunan dan hukumnya syirik akbar.
Maka di kesempatan ini kita akan lanjut dengan jenis kesyirikan yang lain. Jenis kesyirikan yang lain adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Sebagaimana bintang-bintang tidak bisa dijadikan patokan dalam meneliti nasib seseorang, meramal nasib seseorang, maka bintang-bintang juga tidak bisa dijadikan patokan untuk menisbatkan turunnya hujan. Nggak bisa. Paham sampai sini ya? Karena menisbatkan turunnya hujan itu dengan sesuatu yang bukan sebab, maka ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di pagi hari ada di antara hamba-hamba Allah yang mukmin dan kafir. Kapan? Setelah turunnya hujan. Yang mukmin ketika setelah turun hujan dia mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita mendapatkan hujan karena rahmat Allah dan keutamaannya. Tadi habis turun hujan ya? Baca ini enggak antum? Pendek kan? Pendek, masa enggak hafal? Hafal enggak? Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Nah, ini mukmin ini. Kalau orang habis turun hujan, dia sandarkan hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga setelah turun hujan justru dia menjadi kafir. Gara-gara apa? Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan menyandarkan atau mengkaitkan turunnya hujan dengan bintang itu ada dua bentuk. Perhatikan, mengkaitkan turunnya hujan dengan bintang ada berapa bentuk? Dua bentuk. Bentuk pertama, yaitu seorang menyatakan bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap turunnya hujan. Artinya dia punya kemampuan, punya andil dalam turunnya hujan tanpa kehendak Allah. Tolong perhatikan ini. Jadi dia mengatakan bahwa hujan itu turunnya dengan andil daripada bintang tersebut tanpa pengaruh dari Allah. Ini hukumnya apa, Iwan? Haram doang. Syirik apa? Akbar. Apa itu syirik akbar? Mengeluarkan dari Islam. Karena dia meyakini ada selain Allah yang punya kuasa terhadap alam semesta. Nah, turunnya hujan itu kekhususannya siapa? Allah. Ketika ada keyakinan bahwa benda-benda lain mampu menurunkan sesuatu dari kekuasaan Allah tanpa campur tangannya Allah, gitu ya. Maka ini hukumnya syirik akbar. Jadi meyakini ada mudabbir, pengatur selain Allah. Paham nih? Yang pertama sudah? Baik. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah menjadikan bintang tertentu sebagai sebab turunnya hujan. Hanya sebagai sebab. Tapi yang menurunkan Allah. Ketika ditanya, menurut kamu siapa yang menurunkan hujan? Bintang atau Allah? Ya Allah dong. Tapi kata dia, bintang tertentu itu bisa punya pengaruh atau sebab
turunnya hujan. Kalau muncul bintang ini, oh berarti hujannya berkelanjutan misalkan. Kalau bintang ini hilang, berarti nggak akan turun hujan selama beberapa hari. Berarti dia menjadikan bintang itu hanya sebagai sebab. Tapi yang menurunkan adalah Allah. Kayak seperti ini apa hukumnya? Iya. Syirik asgor atau kufur asgor. Kenapa kufur asgor? Yang pertama, sebab dia menjadikan suatu sebab yang itu bukan sebab. Pertanyaannya, dari ilmu pengetahuan apa bahwa bintang itu punya pengaruh turunnya hujan? Coba, ada nggak bukti secara empiris, secara sains bahwa bintang itu punya pengaruh turunnya hujan? Ada nggak? Ada apa enggak? Nggak ada, nggak ada. Bulan purnama misalkan, ini di daerah tertentu di negara kita masih ada orang punya keyakinan begini. Jadi kalau muncul bintang ini, musim bintang ini muncul, oh berarti hujan turun. Kalau di bulan purnama, misalkan, itu kalau sekarang bulan purnama, oh berarti besok mau hujan ini. Gitu misalkan. Ada kadang-kadang keyakinan seperti itu. Atau kalau di Jawa ya, ada istilah namanya primbon. Tahu nggak primbon? Apa? Apa Pak Budi primbon? Ramalan yang ada di Jawa ya. Ya mirip astrologi tadi itu. Meramalkan cuaca tapi bukan dengan bukti ilmiah. Dengan cara apa? Contoh, dengan melihat tanda alam. Ada burung terbang, oh berarti nanti ini cuacanya begini. Ada misalkan bintang tertentu muncul, oh berarti nanti ada tanda nih alamat turunnya hujan. Sampai-sampai di sebagian Pulau Jawa itu ada petani tradisional yang mengatur tanaman-tanamannya, padi-padinya berdasarkan kalender Jawa. Lihat apa? Lihat posisi bintang di kalendernya siapa? Kemudian lihat posisi bintang. Ini nggak ada, secara sains pun nggak ada. Apalagi secara syar'i. Secara sains saja nggak ada, apalagi secara sains gimana? Secara sains nggak ada. Coba tanya yang ahli, coba di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tanya mereka, para pakar tuh, ada nggak bintang itu punya pengaruh turunnya hujan? Nggak ada. Nggak ada. Karena hujan itu terbentuk dari apa? Kalau secara ilmiah ya, sains, dari apa terbentuk? Dari penguapan air, dari pembentukan awan, dari kondensasi mereka nyebut, ya. Jadi ada proses gitu ya tertentu ya, ada proses atmosfer. Pokoknya itu panjang ilmunya ya, bukan saya yang jelasin. Tanya ke mereka. Itu secara ilmiah. Dan bintang secara fisik nggak ada pengaruhnya di muka bumi dalam turunnya hujan, nggak ada. Itu. Kalau bulan gimana? Punya pengaruh nggak? Ini bintang ya. Bulan pengaruh nggak dengan turun hujan? Nggak ada. Memang ada pengaruh bulan, tapi bukan di turunnya hujan. Bulan itu pengaruhnya pada pasang surut laut, bukan cuaca hujan. Pernah belajar nggak ini ilmu ini? Fisika dulu ya. Itu bulan punya pengaruh dengan apa? Pasang surut laut. Nggak ada kaitannya dengan hujan. Gitu. Sekarang secara logika gini, secara logika sehat saja. Kalau bintang benar-benar menyebabkan hujan, seharusnya, Anda perhatikan, kalau bintang benar-benar menyebabkan turunnya hujan, seharusnya dunia harus mengalami hujan bersamaan ketika bintang muncul. Paham nggak? Masuk logika nggak? Padahal tetap saja hujan muncul di satu tempat, di tempat lain nggak muncul. Oh kita kadang satu tempat, tadi anak ngalami. Anak jalan tadi dari arah Kalimalang tuh,
sampai sini di Jatiasi, terus banget. Begitu anak nyampe ke sono, Bojongkulur, terus kota wisata, itu baru gerimis. Padahal tadi di daerah Jatiasi sini, Dr. Ratna, terus banget luar biasa. Ya sampai sana, arah sana ya, udah perbatasan tuh antara Kabupaten Bogor dengan Bekasi ya, sudah beda. Padahal bintangnya sama nggak kelihatannya dari malam, tapi turun hujannya beda nggak? Secara logika pun bisa dibantah. Apalagi secara dalil syar'i, makanya nggak ada tuh kayak begitu, nggak ada korelasinya sama sekali, nggak ada kecocokannya gitu ya. Entah siapa yang membuat kesimpulan gini ya, bintang muncul tertentu nanti turun hujan. Makanya dalam ilmu syar'i, ketika sebab akibat itu tidak cocok dan dicocok-cocokkan, jatuhnya nanti kepada apa? Syirik asgor. Jadi nggak bisa main cocokologi. Sekarang gini deh, kalau ada fenomena alam gini, ayam jantan berkokok setiap pagi sebelum matahari terbit misalkan. Ayam jantan berkokok pagi hari sebelum matahari terbit. Apakah ayam jantan ini sebab matahari terbit? Enggak. Ayam nggak berkokok juga tetap matahari apa? Terbit, walaupun kebiasaan ayam jantan berkokok sebelum matahari terbit. Tapi nggak ada kaitannya, jangan dikait-kaitkan. Oh berarti nanti kalau ayam jantannya nggak berkokok, matahari nggak terbit gitu? Nggak ada. Itu sebab akibat yang nggak benar. Paham sampai sini? Terus gimana dong? Ada nggak cara yang benar mengkaitkan turunnya hujan? Maksudnya sebab-sebab yang benar gitu loh. Ada. Contoh di masa sekarang itu kan sudah ada teknologi canggih untuk mengetahui secara akurat bahwa hujan turun apa enggak. Tapi tidak memastikan ya. Sebab turunnya hujan itu Allah yang memastikan. Allah yang punya kuasa. Tapi bisa ditelisik. Contohnya ada radar cuaca, ya nggak? Ada satelit, ada tekanan udara, tekanan suhu, ada kelembaban. Nah, itu yang sifatnya observasi yang mungkin secara sebab syar'i dan memang terbukti, ya. Bukan dengan ramalan bintang, ramalan yang semisal daripada itu. Paham dari sini ya? Jadi sama sekali ini mengkaitkan sebab dengan sesuatu yang bukan sebab. Nah, kita juga perlu ingatkan bahwa ini juga sarana nanti mengantarkan kepada syirik akbar yang kedua. Ini sarana mengantarkan kepada syirik akbar. Awalnya dia menjadikan bintang sebagai sebab. Lama-lama dia akan menyembah bintang. Paham ya? Dan ini subhanallah, ilmu astrologi yang semacam ini masih bertahan sampai sekarang. Masih ada aja orang percaya bintang tertentu sebab jodoh, sebab turunnya hujan, ya, sebab nasib, gitu. Masih ada sampai sekarang. Padahal itu sudah ada dari semenjak zaman jahiliyah dulu. Jauh sebelum Nabi lahir sudah dipakai oleh orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, orang-orang India, orang-orang Persia, masyarakat kuno lah. Tapi di masyarakat modern juga masih dipakai. Eksis, ini termasuk kesyirikan yang eksis banget sampai sekarang. Nah, kita jangan sampai tertipu. Baik, jadi intinya mempelajari perjalanan awan, ya, hujan dan seterusnya, kalau dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat, ya nggak masalah. Ya, makanya ada ilmu namanya meteorologi, ada ilmu namanya astronomi, ya, dan seterusnya yang itu tidak bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian mengkaitkan itu sebagai apa? Sebagai sebab tertentu tanpa ada sebab syar'i. Baik. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang
Salasun akhafu ala ummati, 3 perkara yang aku takutkan atas umatku. Artinya tetap eksis ini 3 perkara ini. Paling ini perkara jahiliyah tapi masih eksis. Apa 3 ini? Pertama kata Nabi, al-istisqa'u bil anwa. Masih ada pihak-pihak yang menisbatkan hujan kepada bintang. Ada. Masyarakat kuno di tempat kita pun masih percaya bintang ini punya sebab begini-begini. Ya, dikaitkan. Yang kedua adalah wahaifus sultan, penguasa yang zalim. Dan yang ketiga adalah watakdzibun bil qadar, orang-orang yang mendustakan takdir. Ini juga eksis sampai sekarang, ada orang-orang nggak percaya takdir. Seperti kita pernah bilang ya, bahwa mereka tidak percaya takdir dan mengatakan ini usaha saya sendiri. Ya. Ini karena hasil usaha saya. Nah, ini ada orang sekarang begitu, walaupun dia dikemas dengan kemasan modern. Ya, sama seperti orang mengagungkan bintang, dikemas dengan kemasan modern. Sekarang ini kan kalau orang sedikit-sedikit bicara takdir, dianggap apa? Ah, kamu aja males. Alasannya apa? Takdir. Ya. Baru kayak dikit, siapa yang dipuji? Dirinya sendiri. Ya kan saya rajin, ya kan saya bekerja keras. Lah kan saya pantang menyerah gitu kan. Tapi kalau bilang enggak, ini bukan takdir. Ya, sampai ada mereka mengatakan kaya miskin itu bukan takdir. Benar apa salah? Kaya miskin bukan takdir, benar apa salah? Takdir semuanya, cuman takdir itu ada sebab akibat. Tergantung kaya miskinnya karena apa. Kalau miskinnya bukan karena males ya, mungkin karena memang sudah berusaha, tetap saja nggak kaya-kaya juga ya, kita nggak celah dia. Kenapa harus dicela? Ya. Sementara ada orang-orang yang usahanya nggak banyak tapi kaya, ada nggak orang? Cuma santai di rumah, posting sana, posting sini, kaya ada nggak? Banyak. Sementara ada orang kerja pontang-panting, ya nggak kaya-kaya juga. Itu takdir dari Allah. Cuman jangan menyalahkan takdir itu saja. Terima kalau memang takdirnya seperti itu. Tapi ada seorang enggak ada kaya miskin, itu bukan takdir katanya. Itu dibantah sama Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menjelaskan adalah kullu syai'in biqadarillah hatta al-kais wal ajz. Segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Sampai adanya orang-orang yang cerdas, adanya orang-orang yang lemah, itu takdir Allah. Ya. Al-Quran menyebutkan apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya yang teliti. Ini semua takdir Allah. Cuman nanti takdir itu ada kaitannya dengan ikhtiar. Tugas kita bukan ngurusi takdir, tapi tugas kita berikhtiar. Tapi kalau sudah berikhtiar, hasilnya seperti itu, imani dan terima. Itu saja. Tapi zaman sekarang ini orang mulai ini muncul pemikiran-pemikiran anti takdir dan menganggap bahwa beriman dengan takdir itu pangkal kemalasan. Apa-apa dikit-dikit takdir gitu kata mereka. Nah, ini qadariyah masa kini muncul sekarang ya begitu. Nah, sehingga kita hati-hati. Ini ekses nih pemikiran orang menolak takdir walaupun mereka nggak pakai embel-embel qadariyah. Nggak ada pakai embel-embel qadariyah, nggak ada. Tapi apa? Tapi muncul di masa sekarang dan jumlahnya pun tidak sedikit. Termasuk ini orang-orang yang mengagungkan bintang. Dan ayat lain Nabi mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Kata Nabi SAW, ada 4 perkara jahiliyah pada umatku yang masih melekat dan mereka belum meninggalkannya. Nabi mengatakan pada umatku, bisa jadi dia mungkin mengaku muslim, tapi masih memiliki akhlak 4 macam dari akhlak jahiliyah ini. Apa diantaranya? Yang pertama kata beliau, al-fakhru fil ahsab. Bangga dengan nasab.
bangga dengan kedudukan. Ini darah biru, ya. Ini darah oranye, itu. Darah apa lagi? Nah, darah merah itu orang biasa, kamu ya. Saya darahnya biru, itu. Saya keturunan ningrat, saya keturunan ini itu, gitu ya. Baik, jadi bangga dengan kedudukan, ya, posisi. Kemudian yang kedua adalah watta'nu fil ansab, mencela nasab. Kamu anak pemulung misalkan. Kamu anak zina misalkan. Apalagi ya? Kamu keturunan dari suku ini, suku itu. Iya enggak? Iya, sering enggak kita sering orang itu mengatakan, ah, kamu dari suku ini ya. Begini. Coba bayangkan. Oh, ini kalau dari suku ini begini. Jadi dipukul rata. Wah, yang berasal dari suku ini pokoknya sifatnya kayak begini. Itu hati-hati. Ada nggak sekarang orang masih ada? Cuman gara-gara dia ketemu satu orang memang dari suku tertentu yang dipukul rata semua sukunya. Ya, hati antum. Kalau nggak semua orang yang punya suku tertentu sifatnya kayak begini, itu kan person. Iya, person. Nggak bisa dipukul rata. Oke, sekarang Abu Jahal berasal dari Mekah, Abu Lahab dari Mekah. Apa kemudian orang Mekah kayak Abu Lahab kayak Abu Jahal? Ngawur itu namanya. Pukul rata semacam itu. Nggak benar. Tapi masih ada orang sekarang seperti itu, menjelek-jelekan nasab. Paham sampai sini? Atau mungkin dia lihat nasabnya di keturunan mana gitu kan. Gitu. Nah, ini hati-hati yang semacam ini. At-ta'nu fil ansab. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Orang-orang yang mengaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Kemudian yang keempat, an-naihatu. Itu orang-orang yang meratapi mayit. Al-hadisnya. Ini perkara jahiliyah yang tetap masih ada di masa sekarang, dan kita hati-hati ya dengan perkara tadi, termasuk di dalamnya orang-orang yang masih menggunakan bintang dianggap punya pengaruh terhadap turunnya hujan. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke tamimah, jimat. Fadhol. Tamimah adalah jimat yang dikalungkan di leher atau bagian dari tubuh orang yang tujuan mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Baik kandungan jimat itu adalah Al-Quran atau isi-isi mantra, benang, kulit atau kerikil dan yang semacamnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi, jimat dan pelet penghasilan adalah syirik. Rasulullah SAW juga bersabda, Man 'alaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tamimah, yaitu jimat. Ini juga fenomena kesyirikan yang masih tetap eksis di masa sekarang. Dan kita akan buktikan bahwa jimat atau tamimah di samping bertentangan dengan syariat, bertentangan juga secara logika, akal sehat. Bertentangan secara logika. Maka subhanallah, antum kalau benar-benar berpikir ya, sesuatu yang bertentangan dengan akidah pasti juga bertentangan dengan akal sehat. Karena nggak mungkin yang namanya akal sehat akan menyepakati sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah. Sebab yang menciptakan akal siapa? Allah. Dan Allah yang menetapkan akidah yang benar. Maka kalau akal dia sehat, pasti nggak akan bertentangan dengan akidah sahih. Nggak akan. Baik. Sekarang jimat termasuk. Nah, jimat ini bentuknya banyak. Ada yang dikalungkan di leher, ada yang dijadikan gelang,
Ada yang dijadikan sebagai tolak bala, ya. Baik dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Misalkan dengan nama-nama tertentu, mantra-mantra tertentu, benang-benang tertentu, kulit atau kerikil, apapun macamnya. Nabi nggak membedakan. Oh, kalau jimatnya dari Al-Quran nggak apa-apa. Contoh misalkan Al-Quran kecil, itu namanya Al-Quran Istanbul, tuh kan? Dulu saya ketika masih kecil ingat tuh ada teman entah masuk ke pondok pesantren mana, pulang-pulang bawa Al-Quran kecil banget. Namanya, kata dia, ini Al-Quran Istanbul. Gitu. Saya sendiri nggak bisa baca, gimana bacanya Al-Quran sekecil ini? Pakai mikroskop katanya baru kelihatan. Itu dipakai jimat memang. Ini gimana? Mondok kok pulang-pulang bawa apa? Jimat justru. Gitu. Subhanallah kan. Baik. Nabi nggak membedakan mau dari Al-Quran maupun selain Al-Quran, nggak boleh. Tadi nulis ayat kursi kebalik, kemudian ditempel di toko, ditempel di rumah. Zaman dulu ada, saya pernah melihat itu di rumah-rumah di zaman dulu, mungkin sekarang udah nggak banyak ya. Saya pernah melihat di rumah-rumah orang itu ada orang nulis ayat kursi sambil duduk tasyahud. Pernah nggak lihat? Itu juga salah satunya. Sebagian melakukan itu untuk perlindungan, tolak bala. Karena anggapannya kan ini dari Al-Quran. Oh, dari Al-Quran nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan jimat dari rajah-rajah tertentu, lafaz-lafaz tertentu, isim-isim tertentu, mantra-mantra tertentu baru, kata mereka. Ini kan dari Al-Quran, sama aja. Sekarang ada nggak yang membedakan dalil? Nggak ada. Nabi menyatakan secara umum, general. Innar ruqa wat tamaim. Jampi-jampi yang syirik maksudnya ya, bukan ruqyah syar'i tapi jampi-jampi yang syirik. Wat tamaim, dan jimat-jimat. Antum perhatikan tamaim itu, at-tamaim menggunakan alif lam yang fungsinya mencakup semua macam jimat. Nabi nggak mengecualikan. Seandainya ada pengecualian, dikecualikan jimat dari Al-Quran. Contoh, ayat kursi digambar dalam bentuk orang tasyahud misalnya. Nabi mengecualikan nggak? Enggak. Nah, dari mana kemudian ente mengecualikan? Ngambil dari mana tuh dalilnya? Oh, ini dari guru saya, oh ini terbukti dan seterusnya. Jadi cuman katanya dan katanya. Padahal Nabi mengatakan umum semuanya. Ya. Jimat-jimat apapun itu syirik, ya. Dan Nabi juga mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat? Nah, di sini Nabi juga tidak menyebutkan kecuali jimat Quran. Enggak. Semua jimat. Enggak ada pengecualian sama sekali di sini. Maka kalau mengecualikan sendiri, dari mana? Ini butuh dalil. Paham sampai sini ya? Dari dalil saja sudah jelas, apalagi dari segi logika pun juga jelas. Bukan cuma dalil Al-Quran. Cuman ya kita hidup di negeri di mana masyarakat itu gampang dibodohi. Makanya coba, kalau kita nggak sengaja ya buka situs-situs klinik, perdukunan dan seterusnya, itu mereka masih tuh eksis jualan-jualan jimat, masih eksis. Masih eksis. Kenapa? Kan ada marketnya. Bisnis eksis itu karena ada market. Makanya kenapa kalau kita mengingkari kesyirikan itu mereka marah? Ya, orang-orang yang demen jimat, orang-orang yang suka mengagung-agungkan tokoh tertentu. Kenapa? Karena mereka nggak punya market lagi kalau kita edukasi orang. Nggak punya market. Padahal bagi mereka kebodohan itu market. Ya, jualan garam ruqyah. Garam prosak itu paling berapa tuh satu plastik? Nah, harganya? Hah? Satu plastik itu paling berapa? 5.000. Tapi alasannya sudah dibacakan ayat Quran. Tinggal taruh saja di
Pojok rumah nggak usah dibacakan lagi, udah instan, kayak mie instan, sudah dibacain Al-Quran, udah aman, taruh di pojok rumah. 5.000 dijual jadi berapa? 70.000 sampai 100.000. Pantes keuntungan mereka berapa? Ratusan juta sampai miliaran. Cuma jualan garam. Kenapa laku? Sebab ada marketnya. Kan bisnis jalan karena ada market. Value-nya apa? Value-nya menipu. Value-nya udah dibacain Quran tapi tipuan. Oh, orang udah dibacain Quran ya, apalagi dibacain Habib misalkan. Yang bacain ulama tertentu, itu kan kebodohan. Tapi ada marketnya. Nah, kalau kita edukasi begini, mereka nggak terima. Kenapa? Hilang marketnya nanti. Nggak ada lagi orang bisa dibodohi lagi. Jangan kita mau dibodohi terus kan gitu. Apa-apa itu kritis. Mana dalilnya gitu kan. Mana penjelasan para ulama. Sampai madu saja, madu itu obat betul, tapi harganya mahal karena sudah diruqyah. Sama siapa? Sama guru tertentu. Nah, ini madu paling segini harga berapa? Ya, harga curahnya hanya berapa? Tapi sudah di-repack bagus, sudah di-rebranding, ditambah lagi value-nya diruqyah. Jadi mahal nggak? Mahal. Jadi berapa? Madu cuma paling berapa? 70.000, jadi 1 juta. Hanya karena sudah di ruqyah sama guru tertentu. Ada yang beli? Ada. Terjual 1.000. Terjual berapa? Sekian. Gampang, tinggal cari testimoni palsu. Oh, setelah minum ruqyah ini hati tenang, nggak cemas lagi. Lebih khusyuk sholat. Padahal itu mungkin yang nulis komen udah diatur tuh, suruh jadi buzzernya aja dibayar ya. Tapi kita tertipu cuma gara-gara begitu. Betul, nggak ada salahnya kita membaca meminum madu sambil baca doa. Tapi kenapa harus diruqyah orang gitu terus jadi harganya mahal? Emang kita nggak pede kalau berdoa sendiri harus didoain orang gitu? Nah itulah kita bilang bahwa kebodohan itu market bagi siapa-siapa yang ingin cari keuntungan di situ. Allah alam bismillah. Baik, setelah azan insyaallah kita tanya jawab ya. Pertanyaan insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, sedikit kita penekanan tadi tentang kebodohan itu dijadikan market tadi, makanya laris kan, penjualan jimat apapun laris ya, jimat penglaris masih laris, jimat jodoh laris gitu, jimat pelancar rezeki karir juga laris. Padahal jemaah sekalian, kalau kita kembali kepada syariat yang benar, antum mau ngaji saja, antum biar mendapatkan itu semuanya gratis. Coba, ingin terlindung dari mara bahaya, apa yang antum lakukan? Zikir, ya. Doa, ya. Bertakwa kepada Allah, itu kan pelindung dari apa? Mara bahaya. Bayar nggak antum? Kan enggak. Siapa yang menarikin antum duit gara-gara saya kasih tahu zikir? Ada tarifnya nih, saya kasih tahu zikir ya, ada nggak? Kan nggak ada. Antum zikir bisa dibaca kapanpun dan antum nggak kena pajak ya, karena bayar karena mengamalkan zikir dan nggak kena tarif kan gitu, dan nggak ada harganya. Kalau zikirnya amalnya sekian, harganya sekian, kan nggak ada. Antum beli buku doa zikir, ya udah beli bukunya aja gitu kan, tapi bacanya antum dikenai tarif kan enggak. Mau dagangan laris, karir lancar, apa? Jujur berbisnis, kan berkah kalau bisnisnya jujur. Ya. Pagi-pagi ya bangun supaya berkah jualannya sama kerjaannya. Iya. Coba sekarang yang bangun pagi rata-rata siapa? Hah? Ya bukan ayam juga, manusia. Siapa? Yang sudah pagi-pagi udah buka toko, ya orang udah tahu itu siapa tuh. Makanya yang pagi-pagi bener itu sudah persiapan, sudah ini, cepat itu rezekinya ya. Karena memang waktu pagi itu berkah. Ya. Kemudian berdoa, itu kan juga bagian supaya laris dagangannya, lancar karirnya. Kalau pengen dicintai orang, ngapain harus pakai jimat pelet? Apa itu ya? Rogo sukmo atau apa itu? Untuk pengasihan. Iya. Apalagi namanya, entah itu ya, saya juga nggak tahu. Antum mau dicintai orang, gampang, akhlak yang baik antum. Ya enggak? Cintai orang antum. Ya, apalagi udah antum kaya, akhlaknya baik, oh besok banyak yang nawari antum ya. Ya enggak? Iya. Akhlak mulia kan dicintai orang. Senyum kalau ketemu orang gitu ya. Niat yang tulus. Itu mencintai orang, nggak usah. Oh biar terlihat berwibawa pakai jimat wibawa. Oh, jadi kalau orang melihat itu punya wibawa, nggak perlu. Antum pakai akhlak yang baik, senyum, niat yang tulus. Orang juga melihat auranya, oh vibes-nya dia itu positif karena akhlaknya, karena senyumnya, karena niatnya yang tulus. Kan orang udah ngerti. Pakai jimat, nggak pakai jimat itu. Murni ajaran Nabi ya nggak? Aman dari gangguan jin, nggak perlu sewa jin yang lain. Ngapain? Ruqyah syar'i, baca Al-Baqarah, ya, baca ayat kursi dan seterusnya. Sudah ada semuanya dalam Islam. Kenapa harus repot-repot ngeluarin duit banyak untuk beli jimat dan macam-macamnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa antum ya memahamkan orang-orang nanti yang punya jimat ya. Ajarkan yang sederhana gini aja. Tapi antum pinter lah mengolah kata nanti supaya orang yang punya jimat ini sudah dia meninggalkan jimatnya, udah tinggal masalah dia apa, antum kasih solusi yang gampang, nggak harus beli jimat ya, malah justru syirik ya. Nah, sekarang jimat syirik asghar apa syirik akbar ya? Orang pakai jimat langsung kafir. Syirik akbar antum paham nggak sih dengan syirik asghar? Hah? Atau dirinci? Dirinci betul. Gimana rinciannya? Sama kayak tadi, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang. Kalau itu hanya menganggap sebab, syirik apa? Nah, kalau ada orang pakai gelang, pakai jimat tertentu, dan dia cuma beranggapan ini sebab, tapi manfaat mudaratnya dari siapa? Allah. Itu syirik.
Tapi kalau menganggap jimat itu punya pengaruh sendiri di luar kehendak Allah, namanya syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Paham sih sini? Baik, Fadal, ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum kita tutup. Oh iya, saya Fadal. Sekarang kan yang lagi tren kalung atau gelang dari kesehatan itu gimana? Kalung, gelang, bisa kasih contoh nggak? Contohnya apa? Batu giok. Debat kesehatan. Oke, baik. Pertama gini loh. Siapa sih orang yang paling paham tentang kesehatan? Jawab. Siapa orang paling paham tentang kesehatan? Nah, baik. Ustadz belum tentu ngerti. Jadi kalau pertanyaan itu diajukan ke Ustadz, mungkin ini pertanyaan salah alamat. Karena belum tentu juga. Ustadznya tahu kan gitu. Terus gimana? Ya buktikan, tanyakan kepada orang-orang yang ngerti masalah kesehatan. Pertama, menurut siapa gitu ya yang ahli masalah ini, benarkah batu giok dan tertentu itu manfaat buat ini, buat itu? Ada nggak penelitiannya secara empiris? Sekarang kan kalau itu kan ilmu dunia kesehatan itu biasanya pembuktiannya melalui empiris, bukan prasangka. Antum ketika meminum obat dan itu sudah diresep sama dokter, berarti obat itu sudah diujikan. Paham sampai sini? Sehingga dokter berani meresep. Kalau kayak kita, jangan berani-berani ngeresep, ngerti obat juga enggak. Kan gitu. Makanya Islam selalu mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tidak tanyakan kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Ya. Nah, sekarang batu-batu tertentu ya, punya manfaat, punya khasiat. Tentu ketika kaitannya dengan kesehatan, ya harus dikembalikan kepada penelitian empiris. Ada nggak penelitian secara klinisnya dari para ahli kesehatan? Ya, kalau mungkin menggunakan batu giok hanya sebagai hiasan doang, oh hiasan lah misalkan, ya mungkin oke lah, itu bisa diterima lah, hiasan kan gitu. Iya, tapi kalau sudah dipercaya misalkan batu giok itu bisa menolak mara bahaya, bisa menyembuhkan penyakit, ya kan? Bisa mendatangkan rezeki misalkan, anti sihir, pengasihan dan seterusnya, maka ini kembali lagi. Kalau dari segi syar'i nggak mungkin batu giok mendatangkan rezeki dari mana, nggak ada. Secara dalil, secara apa, secara logika pun nggak. Nah, secara apa lagi? Bisa menolak syaitan dari mana? Anak ceritanya setan takut ketika melihat batu giok, nggak ada. Itu mungkin di film-film Mandarin ya, film vampir itu ya. Iya, itu film vampir itu kan. Tapi kalau keyakinan Islam ada nggak? Nggak ada. Ya. Nah sekarang dari segi kesehatan ada nggak? Nah ini makanya ditanyakan nanti kepada ahli kesehatan. Ada nggak sini yang ahli kesehatan? Coba. Ada, coba silakan. Monggo, barangkali ada yang punya penelitian ilmiahnya. Ada nggak? Ada nggak? Yang punya ilmu di sini? Nggak apa-apa, kita ambil faedah, nggak masalah. Ada nggak? Mungkin jurnal. Karena kalau sudah kesehatan, itu ketemunya kita butuh jurnal, penelitian, empiris. Ada penelitian misalkan di lembaga kesehatan tertentu sudah meneliti sekian bulan, oh ada memang zat-zat tertentu, unsur-unsur tertentu, dan itu ketika dipadukan dengan teknologi ini mempercepat kesembuhan ini misalkan, membantu. Oke, kalau ada penelitiannya bagus, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah sekarang ada nggak? Ya kalau dari segi nilainya tinggi, ya oke, mungkin secara ekonomi nilainya tinggi, dia punya apa istilahnya ya, nilai karena langka mungkin ya, jadi nilai jualnya tinggi. Tapi klaim giok itu bisa menyehatkan, ya contoh
mungkin meningkatkan sirkulasi darah atau apa. Nah, itu nanti tanyakan kepada siapa? Hah? Ahli kesehatan. Betulkah bahwa batu giok bisa membantu kelancaran sirkulasi darah? Tapi gimana penggunaannya? Nah, itu ahli kesehatan. Ada lagi yang mengklaim bahwa batu giok bisa menyembuhkan kanker, diabetes, apalagi darah tinggi. Nah, ini dikembalikan kepada ahli kesehatan. Ada nggak penelitiannya? Ya, baik. Kemudian batu giok bisa mengurangi stres, misalkan dengan teknik tertentu, saya juga nggak tahu. Nah, itu tanyakan kepada ahli kesehatan. Ya, kalau sudah di bagian-bagian itu, ya, bagian terapi, bagian apa, ya itu sudah tanyakan kepada mereka. Kalau memang terbukti, silahkan. Ya, terbukti secara empiris tadi, penelitian, ya. Tapi ya ingat, jangan hanya dengar katanya kemudian langsung pakai saja batu giok. Belum ada ilmunya pakai. Tahu-tahu kena resiko yang tidak diperkirakan atau yang disebut dengan apa? Efek samping. Tahu-tahu ada efek sampingnya. Kenapa? Nggak konsultasi dulu sama dokter, nggak konsultasi dulu sama ahli kesehatan. Tahu-tahu dengar-dengar aja dari orang, searching aja di Google misalkan, langsung beli batu giok. Tahu-tahu nggak tahu batu gioknya diapain sama dia, tahu-tahu sakitnya malah tambah parah. Makanya segala sesuatu kalau sudah kaitannya dengan kesehatan apa, ya sekali lagi tanyakan kepada ahlinya ya. Tapi kalau batu giok dipakai untuk mengusir jin, nah itu jelas. Yang seperti ini sama saja menganggap itu sebagai jimat. Tapi kalau nanti kesehatan, kayak melancarkan darah, untuk mengurangi diabetes, untuk mengurangi stres, untuk obat kanker. Nah, ini harus ditanyakan kepada ahli kesehatan. Benarkah ada penelitiannya? Benarkah ada bukti empirisnya, ada bukti ilmiahnya? Nah, itu mereka yang lebih ngerti. Ya. Dan sekali lagi kita punya prinsip surah Al-Isra, ya. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm, ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmu padamu. Dengan kata lain, jangan gampang FOMO. Jangan gampang ikut-ikutan tren. Oh, trennya orang pakai penyembuhan pakai giok, beli giok mahal-mahal, tahu-tahu nggak sembuh, kecewa lagi. Iya, kayak kemarin COVID, borong apa? Susu beruang, habis susu beruang di pasaran. Kan FOMO itu ikut-ikutan. Rakyat kita banyak begitu tuh, jangan ikut-ikutan, tuh kan nggak pakai ilmu. Padahal prinsipnya dalam Islam apa? Tanya dulu kepada ahlinya, jangan ikut-ikutan saja. Al-Isra ayat 36 mengajarkan kita ini hidup jangan asal ikut orang. Mayoritas orang begini ikut aja. Padahal setelah dijelaskan sama ahli kesehatan, nggak ada pengaruhnya banyak. Orang beli susu beruang untuk kesembuhan COVID. Ya cuman karena dengar-dengar, ikut, cemas, habis susunya di pasaran. Kemarin lagi tuh, oh ekonomi aman kalau kita nyimpen emas, emas diborong habis, nyari emas sampai susah, tahu-tahu harga emas turun, tepok jidat lagi. Makanya jangan ikut-ikutan, tanya kepada ahli ekonomi, benar nggak? Kita dengan menyimpan emas jadi begini, tanya mereka, jangan asal apa, ikut-ikutan orang. Sekarang orang begitu, trennya pakai giok misalkan untuk ini. Tahu-tahu penyakitnya nggak sembuh, udah ngeluarin duit mahal beli giok misalkan. Tanya dulu makanya. Jangan ikut-ikutan. Kita punya prinsip wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada padamu apa? Ilmunya. Itu ya. Jangan mudah percaya dengan klaim orang, jangan cuma ikut-ikutan. Ya, jangan FOMO ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada orang saham ikut saham ya atau rugi. Ada yang kemarin orang ramai main kripto, ikut main kripto, rugi gitu. Baik, Pak. Ya. Baik. Nah, sekarang kita berbicara tentang beli barang di sebuah warung yang ada
ada rajahnya, ada jimatnya. Berarti itu beda hukum ya. Pertama, yang punya warung dia pakai jimat. Yang kedua, barang yang dia jual itu halal apa enggak? Nah, itu beda hukum lagi. Tentang pakai jimat itu kita beda lagi ya urusannya. Kalau kita bisa mengingatkan, kita ingatkan. Kalau nggak bisa ya sudah. Kita nggak terpengaruh dengan jimatnya dia. Yang kedua, tinggal barang yang dia jual halal nggak? Nah, kalau yang dia jual juga jimat, ya jelas haram, jelas ya. Itu. Tapi kalau dia jual halal, dia jual minuman halal ya, minuman mineral gitu ya, air mineral, dia jual juga snack-snack yang halal. Paham? Nasi padang ya, nasi warteg, halal itu kan asalnya kan, dan dia masih muslim. Paham sampai sini? Nah, itu beda hukum. Jadi dia melakukan kesyirikan itu beda hukum, kemudian dia menjual di beda hukum. Sekarang gini aja, Nabi pernah membeli barang dari siapa? Orang Yahudi. Yahudi apa dia hukumnya? Syirik akbar dia udah melakukan, kufur akbar udah jelas dia bukan orang muslim, Yahudi ya kan? Orang kafir. Sementara orang pakai raja, jimat, itu rata-rata pelakunya syirik asgor karena hanya meyakini itu sebagai sebab. Buktinya dia masih sholat, dia masih berdoa sama Allah, masih. Ya. Paham sampai sini? Berarti dia masih muslim masalahnya. Tapi pelaku syirik asgor, ya pelaku dosa besar tapi syirik asgor. Sekarang berarti beda hukum. Jadi kita membeli dari dia halal nggak? Ya sah-sah saja nggak masalah. Selagi barang yang dia jual halal, tidak ada unsur penipuan di situ, ya, tidak ada penipuan, dan jual belinya saling ridho. Kan syarat jual beli apa? Innamal bai'u antarodin, kata Nabi. Jual beli itu atas dasar dan yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang halal, kecuali yang dijual-belikan bangkai misalnya, miras, narkotik, nah itu jelas haram. Paham? Bahkan kita muamalah dengan orang kafir kan dia menyembah selain Allah. Sah nggak? Sah, jadi nggak ada masalah. Nah sekarang kalau makanan gimana Ustaz? Iya, makanan kembali ke hukum asal, selagi makanan itu yang menjual orang muslim, halal. Kecuali nanti ada bukti, misalkan ketika dia menyembelih, kita tahu persis bukti itu, nggak meragukan dan bukan sekedar prasangka, bahkan dia mengaku sendiri yang menjual bahwa tadi ketika menyembelih ayam ini aku menyebut nama selain Allah, menyebut nama jin kah atau apa. Nah di saat itulah kita nggak akan beli lagi di situ. Kenapa? Ada unsur syirikan karena ada penyembelihan untuk selain Allah. Ini nggak masalah, belanja di situ nggak ada masalah secara asal, jelas ya. Sebagaimana juga boleh kita belanja di minimarket, toko punya orang kafir. Ya, paham sampai sini? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan ya sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.